Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi sidqi wal wafa amma ba'du. Hadirin sidang podcast Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam melaksanakan kajian yang minggu lalu telah kita laksanakan. Kita lanjutkan kembali, yaitu sejarah turunnya Al-Quran dalam perspektif nuzulul Quran. Bulan minggu kemarin kita telah sampai kepada bahwa pada zaman Rasulullah SAW pada waktu itu puasa itu mengikuti kebiasaan puasa orang-orang terdahulu. Makanya dikatakan kutiba 'alal ladzina min qablikum, yaitu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan kewajiban orang-orang sebelum kamu itu artinya puasanya masih mengikuti puasa-puasa umat-umat terdahulu. Menurut Mu'adz bin Jabal dikatakan bahwa salah satu peraturan daripada puasa umat-umat terdahulu adalah kanu yakuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisaa ma lam yanamu fa idza namu imtana'u. Jadi mereka itu makan, mereka itu minum, mereka itu berhubungan badan dengan wanita, akan tetapi selama dia tidak tidur. Kalau sudah tidur, berarti semua yang dilakukan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan badan tersebut adalah bisa membatalkan puasa atau imtana'u, dicegah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini ternyata sahabat-sahabat Rasulullah SAW merasa keberatan, masyaqqatun syadidan. Ya, jadi merasa berat sekali mengalami puasa tersebut, karena puasanya bukan cuma puasa di siang hari, berarti di malam hari juga mereka berpuasa. Nah, pernah kejadian yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Qais ibnu Shirmah al-Ansari. Dia waktu itu kerja di ladang karena dia adalah petani atau pekebun kurma di Madinah pada waktu itu. Dia kerja di ladang sampai pada akhirnya ketika waktu berbuka puasa, dia nanya kepada istrinya, apakah punya makanan untuk dimakan untuk berbuka. Dia jawab istrinya, kalau sekarang tidak ada, tapi kalau kamu mau saya carikan. Karena lelah dan capeknya menunggu istrinya mencari makanan, ternyata tertidurlah Qais ibnu Shirmah tersebut. Sehingga ketika datang istri kemudian dibangunkan, apa kata istrinya? Khaibatalak, sungguh celaka kamu, sungguh kasihan kamu, sungguh merugi kamu telah tidur. Sedangkan aturannya kalau sudah tidur, maka ya tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan seksual dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Nah, besoknya Qais ibnu Shirmah kemudian pergi ke ladang. Pas pertengahan hari ternyata seperti wajahnya pucat mau pingsan. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat wahilal lakum lailatal syiyami arafatu ila nisaikum. Jadi dihalalkan atas kamu pada malam hari, yaitu berhubungan badan dengan istri-istrimu. Dikatakan juga dalam ayat selanjutnya waqul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi makanlah dan minumlah sehingga jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa yang pertama. Ada juga peristiwa yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pada malam hari bersama Rasulullah SAW. Karena sudah malam kemudian pulang kepada istrinya, dan ternyata dia lagi kepingin berhubungan badan dengan istrinya. Apa
Kata istrinya, ini qad nimtu, sesungguhnya aku telah tidur. Nah kalau sudah tidur berarti tidak boleh berhubungan badan. Ya. Namun nggak percaya Umar bin Khattab tersebut, sehingga jadi berhubungan badan dengan istrinya. Dia tidak percaya. Hal ini mungkin pura-pura istrinya agar dia tidak mau melayani Umar bin Khattab. Maka dari situlah besok harinya dia melapor kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah berhubungan badan dengan istrinya, dan istrinya pada waktu itu sudah tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui bahwa kamu tidak akan kuat melawan nafsu kamu, maka Allah mengampuni kalian dan Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Dan kejadian ini bukan cuma terjadi kepada Umar bin Khattab saja, ada Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sehingga dari situlah pensyariatan puasa, bahwa puasa itu adalah dikerjakan atau dilaksanakan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik lagi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, itu sampai situ. Jadi minal fajrinya tidak ada. Nah, sahabat-sahabat Nabi kebingungan pada waktu itu. Kebingungan. Ini maksud benang putih, jelasnya benang putih dan benang hitam itu maksudnya seperti apa? Makanya sahabat-sahabat Nabi ketika dia makan minum berbuka puasa itu dia bawa benang hitam dan bawa benang putih. Nah kalau sudah jelas antara hitam putih, berhenti dia makan. Nah kebingungan tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka turunlah ayat minal fajri. Maksudnya yaitu benang putih dan benang hitam itu, kalau benang putih itu ya terbitnya fajar sobi, kemudian yang hitam itu ya waktu malam. Nah dari situlah ketentuan syariat puasa di bulan Ramadan, yaitu dari terbitnya fajar dan sampai terbenamnya matahari. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentahapan-pentahapan daripada puasa Ramadan yang telah saya sampaikan tadi tentu banyak hikmah yang bisa diambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Ramadan yang tidak langsung. Artinya umat Islam pada waktu itu masih muda, masih sedikit, masih minim pengetahuannya, maka Allah beri step by step, jadi secara bertahap, sehingga masyarakat Muslim pada waktu itu tidak langsung kaget dalam menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saya juga berharap kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan puasa ini dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kami juga mengajak untuk terus menonton dan menyaksikan Kultum Nusantara Podcast. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.